Mereka berdua saling meluapkan emosinya. Mereka melepaskan emosinya dengan menangis di tengah malam bersama. Setelah mereka sadar kembali, mereka pasti akan menyesalinya atas tindakannya. Namun setidaknya malam itu mereka dapat merasakan kehangatan dan dapat saling menguatkan. 자, 지금부터 내가 남한일을 왜 그렇게 극혐하게 되었는지 중국 1등까지 해버린 나. Jadi, kenapa Jungwoo bisa membenci Hanel? Episode 3 ini terlihat Jungwoo sang murid populer sedang bermain basket. Dia murid yang tampan dan pintar. Dia juga tipe murid yang senang membantu teman-temannya yang masih kurang paham dengan materi yang diberikan guru. Sikap Jungwoo ini menjadikan ia dikagumi oleh sesama rekannya. Sampai akhirnya, ada murid pindahan bernama Nam Hanel masuk di kelasnya. Nam Hanel dapat menggeser namanya yang selalu menjadi peringkat pertama. Dan mulai dari situ, membuat Jungwoo merasakan kekalahan dan ingin bersaing dengan Hanel. Jungwoo mulai mengikuti cara belajar Hanel, bahkan harus lebih dari Hanel. Hingga Jungwoo kehilangan jam tidurnya sampai melewatkan jam makan siangnya. Hingga membuat mereka jatuh pingsan karena kelelahan. 여기까지. 집에 가서도 공부 열심히 해. Lalu Jungwoo dan Hanel dibawa ke UKS. Jungwoo memanfaatkan waktunya untuk beristirahat. Berbeda dengan Hanel, setelah ia sadar, Hanel kembali membuka catatan belajarnya. Jungwoo kesal melihat ranjang Hanel yang sudah kosong. Ternyata Hanel pergi ke kelas intensif. Jungwoo kesal karena Hanel tak basa-basi untuk menanyakan keadaannya, malah pergi meninggalkannya. Jungwoo menganggap Hanel adalah wanita yang kasar dan tidak sopan. Jungwoo berharap dia tidak akan bertemu dengan wanita seperti Hanel lagi. Ternyata, takdir menemukan mereka bertemu kembali setelah dewasa. Malam ini, mereka malah nangis terseduh-seduh sambil berpelukan. Pagi harinya, Jungwoo tak sengaja bertemu dengan Hanel saat Jungwoo hendak pergi keluar dan Hanel pulang dari olahraga pagi. Mereka saling canggung dan salah tingkah. Lalu Hanel berkata, "Semalam kita minum terlalu banyak, maka kejadian yang semalam kita lupakan saja. Anggap saja tak pernah terjadi." 말자. 약속. 약속. 자, 됐어. Saat di rumah, ibu Hanel membawakan obat depresi Hanel. Ibunya meminta maaf kepada Hanel dan berjanji akan lebih pengertian kepada Hanel. Ibunya meminta agar Hanel lebih terbuka lagi dan tidak menyembunyikan masalahnya, karena ibunya tak mau kalau putrinya mengalami kesulitan sendirian. 미안했다. 뭐야, 도와줬구만. Di sisi lain, Jungwoo sedang rapat dengan kedua pengacaranya dan ditemani oleh Kyungmin. Mereka mendiskusikan persiapan sidang kedua Jungwoo. Mereka bingung karena di klinik Jungwoo ditemukan botol obat terlarang. Bukti itu merugikan Jungwoo dan dapat memberatkan Jungwoo di persidangan nanti. Padahal Jungwoo tidak pernah memakai obat itu. Jungwoo dan tim heran kenapa bisa ada botol itu di dalam kliniknya. Untungnya kali ini, dokter anestesi Jungwoo bersedia menjadi saksi di persidangan kedua ini. Sebenarnya terdengar aneh, karena sebelumnya dokter Kang tak mau bersaksi, tidak seperti staf yang lain. Tapi Jungwoo berpikir positif. Mungkin kesaksian dokter Kang dapat membuat persidangan nanti lebih mudah. 그래도 지금까지 선다는 거 보면 내가 잘못 짚었나 싶기도 하고. Malam harinya, datang pria misterius ke rumah atap Jungwoo. Pria itu memecahkan kaca dan membuat Ibu Hanel mendengar suara itu. Lalu Ibu Hanel meminta anak lelakinya untuk mengecek ke atas dan memberikan selimut tebal untuk Jungwoo. Karena Jungwoo terlihat memakai selimut yang tipis. Saat Bada naik ke atas, Bada melihat pintunya tidak terkunci dan kacanya juga pecah. Lalu Jungwoo masuk dan mengagetkan Bada. Jungwoo yang mengetahui kalau ada yang memecahkan kaca jendelanya pun langsung menghubungi polisi. Polisi lalu memeriksa sekeliling rumah dan tak terlihat ada benda yang hilang.
Polisi juga akan memeriksa CCTV sekitar rumah Hanel. Hanel yang mengetahui itu lalu pergi membujuk Jang-woo untuk tidur di rumahnya sementara waktu, sampai kaca jendelanya diperbaiki. 있고 그냥 가 빨리. Sebenarnya Hanel masih canggung dengan Jang-woo, namun Hanel tak mau temannya itu tidur dalam keadaan kamarnya terbuka. Akhirnya Jang-woo menerima ajakan Hanel. Malam ini Jang-woo tidur di rumah Hanel dan ikut makan malam bersama keluarga Hanel. Setelah perkenalan, ibunya baru tahu kalau Jang-woo teman sekolah Hanel. Setelah makan, Hanel membawakan selimut ke kamar sementara Jang-woo. Lalu Jang-woo mengajak Hanel membeli es krim. Balasan karena Jang-woo sudah diperbolehkan tidur di rumahnya. Saat mereka asik makan es krim, mobil ambulan lewat di depan mereka. Hanel berkata, ambulan itu pasti membawa pasien darurat menuju rumah sakit. Teman-temannya saat ini pasti sedang sibuk menyelamatkan pasien. Sementara dia saat ini hanya pengangguran yang duduk santai sambil makan es krim. Hanel bingung akan melakukan hal apa saat ini. Karena selama ini hidupnya ia habiskan untuk belajar. Semasa muda, ia tak pernah menikmati waktunya untuk bermain-main. Bahkan ia tak pernah makan topoki. Jang-woo lalu mengajak Hanel untuk makan topoki dan bersenang-senang. 스트레스도 풀리고 행복해지기도 하고. 한 번은 자, 그럼 우선 떡볶이부터 고! Pertama yang mereka lakukan yaitu membeli topoki. Hanel langsung menyuapnya. Hanel terlihat menyukai makanan itu. Kemudian mereka pergi ke arena game. Hanel hanya bisa bermain Tetris saja. Ia tak pernah bermain yang lain. Lalu Jang-woo mengajak Hanel pergi ke tempat karaoke. Di sana Hanel hanya bisa menyanyikan lagu jadul. Hanel tak mengetahui K-pop atau lagu masa kini. Karena selama ini Hanel tak pernah mendengarkan lagu. Hanel tak pernah mengikuti zaman. Hanel sadar kalau ia tak banyak mengerti hal-hal yang populer. Jang-woo memberikan Hanel PR, yaitu Hanel harus hafal lagu populer saat ini untuk karaoke lain kali. Menurut Jang-woo, selama ini Hanel sudah melakukan yang terbaik dan sudah bekerja keras. Karena saat ini sedang diuji di titik terendah. Maka waktunya untuk menikmati masa-masa santai ini untuk melepaskan penat. 그렇게 슬프게 해? 펌프인지 뭔지 그거나 한번 할까? Sesampainya di rumah, Jang-woo berpikir kalau Hanel bukanlah wanita yang buruk. Hanel ternyata wanita yang hangat. Dia juga wanita yang pengertian. Kalau dilihat, Hanel juga wanita yang cantik. Lalu Jang-woo berusaha menyadarkan dirinya agar tak terus membayangkan Hanel. Sementara Hanel juga memikirkan Jang-woo. Saat ia bersama Jang-woo, ia merasakan lebih damai. Dia merasa tenang di sisi Jang-woo. Ia berharap tiap harinya hidupnya damai dan tentram. 잠들게 해줄 것 같다. Pagi harinya, Hanel masuk ke kamar Jang-woo dan membuat Jang-woo panik. Ternyata, Hanel hanya mendapatkan pesangon yang sedikit karena ia hanyalah dokter kontrak. Pesangonnya tidak sesuai yang ia harapkan. Semua ini karena ulah profesornya yang tiap tahun selalu mengubah kontrak kerjanya. Dan kontrak kerja kali ini dia hanya ditulis sebagai pegawai kontrak. Sehingga kini, ia hanya mendapatkan pesangon yang kecil. Hanel mendatangi teman sesama dokter. Hanel mengajak temannya untuk protes ke profesornya. Tapi teman-temannya memilih untuk diam dan akan tetap menerima yang diminta profesor. Karena mereka tak mau harus kehilangan pekerjaan. Mereka juga meminta agar Hanel tak menemui mereka lagi di rumah sakit. Takutnya nanti Profesor Kim melihat pertemuan mereka. Karena Profesor Kim tak menyukai Hanel. Di tempat lain, Jang-woo kebingungan mencari cara untuk berterima kasih kepada keluarga Hanel. Karena semalam sudah diizinkan tidur di rumahnya. Lalu ia membeli jeruk dan akan ia berikan ke keluarga Hanel. Saat ia hendak mengetuk pintu, dari dalam terdengar obrolan Bada dan ibunya mengenai kasus dirinya. Bada mengetahui kasus yang sedang dialami Jang-woo saat ini. Mereka takut kasus Jang-woo nanti akan menyeret nama Hanel dan keluarganya. 엄마, 근데 그런 사람 우리 집에 들어올 하나뿐인 딸인 기라. 한마디로 완전... Jang-woo sedih mendengar obrolan Bada dan ibunya. Lalu ia mengurungkan niatnya dan kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Hanel yang baru pulang melihat Jang-woo di tangga. Lalu Hanel memanggilnya. Namun Jang-woo
tak mendengar panggilannya. Hanel merasa Jang-woo sedikit aneh, namun Hanel tak memperdulikannya. Ia kemudian masuk ke rumahnya. Ibunya memberitahu obrolannya dengan Bada soal kasus yang sedang Jang-woo alami. Hanel akhirnya tahu kenapa Jang-woo bersikap aneh. Jang-woo pasti mendengar obrolan ibunya dengan adiknya itu. Batin Hanel. Saat Hanel hendak meminta maaf ke Jang-woo, Hanel baru sadar kalau ia tidak mempunyai nomor telepon Jang-woo. Di tengah-tengah kesedihannya, Jang-woo kembali mendapatkan kabar kalau dokter anestesinya tak dapat bersaksi di persidangannya nanti. Menurut pengacara Jang-woo, ketidakhadirannya nanti akan berakibat buruk di persidangan. Image Jang-woo akan semakin bertambah jelek. Lalu Jang-woo menghubungi Dr. Kim, namun nomornya tak dapat dihubungi. Jang-woo berpikir kalau Dr. Kim sengaja menghindarinya dan seperti menyembunyikan sesuatu. Dr. Kim pasti sengaja melakukannya agar nama baik Jang-woo semakin hancur. Sementara Hanel berusaha mencari obat terlarang di kasus Jang-woo. Hanel merasa kalau ia sepertinya pernah membaca kasus yang sama dengan kasus Jang-woo. Semalaman Hanel menghabiskan waktu untuk mencari hingga ia tak tidur. Pagi harinya, Hanel berhasil menemukan kasus serupa yang dialami Jang-woo. Lalu Hanel bergegas ke kantor pengadilan untuk memberikan berkas itu ke pengacara Jang-woo. Saat berkas itu diajukan ke hakim, sayang, persidangan kali ini menolak bukti baru dan baru akan diterima sidang selanjutnya. Sidang pun usai. Jang-woo keluar gedung dan di luar sudah banyak wartawan. Para wartawan menggeruduk pertanyaan kepada Jang-woo. Hanel melihat Jang-woo yang dipenuhi wartawan itu. Lalu tiba-tiba Hanel tak sengaja kesenggol orang dan terjatuh. Jang-woo refleks dan menghampiri Hanel lalu membawanya pergi. Jang-woo melihat tangan Hanel terluka. Lalu dia panik dan mengajak Hanel pergi ke kliniknya untuk segera diobati. Di dalam klinik, terlihat gelap, namun masih banyak tersimpan sisa-sisa obat yang dapat mengobati luka Hanel. Jang-woo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hanel karena sudah datang ke persidangannya. Hanel mengatakan kalau ia hanya membalas budi karena Jang-woo sudah membuatnya terhibur dan bahagia kemarin. Hanel juga mengajak Jang-woo makan dan ia akan mentraktirnya dari pesangonnya. Jang-woo menolak ajakan traktiran Hanel, namun Jang-woo mengajak Hanel untuk melihat matahari terbit. 해 뜨는 거 보러 가자고. Kemudian mereka berangkat ke sebuah pantai. Namun ditunggu-tunggu, matahari terbit tak datang juga. Lalu Jang-woo mengecek jadwal cuaca, yang ternyata hari ini cuaca mendung. Hingga fajar tak nampak tertutup kabut. Jang-woo menghibur Hanel, tidak bisa melihat sunrise. Yang penting sudah menikmati keindahan pantai. Lalu Jang-woo meminta nomor telepon Hanel. Ia tak ingin kerepotan jika ia akan menghubungi teman sekelasnya kalau ia tak mempunyai nomor Hanel di handphonenya. Jang-woo juga mengatakan kalau ia tak mau menjadi mantan teman sekelasnya, namun teman yang sesungguhnya. Hanel menerima pertemanan Jang-woo. Hanel tahu saat ini Jang-woo merasakan sedih. Saat ini Jang-woo membutuhkan teman di sampingnya. Dan ia akan menjadi teman yang selalu mensupportnya. Saat dulu di sekolah, ketika mereka pingsan, sebenarnya Hanel menulis catatan untuk Jang-woo. Hanel menanyakan kondisi Jang-woo. Tapi Hanel tak berani memberikan kepada Jang-woo. Saat Hanel keluar dari ruang UKS, dia melihat ibu Jang-woo marah kepada wali kelas karena nilai Jang-woo turun. Berbeda dengan ibunya. Ibunya datang ke sekolah karena mengkhawatirkan kondisinya yang tiba-tiba pingsan. Dari situlah Hanel sedikit prihatin dengan kondisi Jang-woo. Itu tadi rangkuman alur film Dr. Slump episode 3. Nantikan episode selanjutnya hanya di Acung Zaki Channel.